Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syariatil Islam walhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-allam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumin ma'lum wa ba'd. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu, bersilaturahim kembali, melanjutkan kajian kitab fikih 4 mazhab, mengambil kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, yang kali ini membahas tentang Al-Fiqhul Am, fikih pemerintahan, pada judul Nizamul Hukmi fil Islam, sistem pemerintahan dalam Islam, bagian pertama tentang Sultatut Tashri' al-Ulya fil Hukmil Islami, otoritas legislasi dalam syariat Islam. Pertanyaan mendasar, kita belajar ini Pak Ustadz untuk apa? Karena memang pembahasan kitab fikih ini kita masuk pada bagian kelima dari rentetan fikih terkait dengan fikih bernegara. Yang kali ini bahasan kita tentang bagaimana agama Islam mendudukkan sistem pemerintahan dan bagaimana otoritas peraturan perundang-undangan legislasi itu dipandang serta ditetapkan dalam syariat Islam. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan, saya pernah sampaikan dalam bagian sebelumnya tentang ketentuan peradilan, bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, maka tidak ada satu manusia pun yang berhak mengklaim bahwa pendapatnya yang paling benar. Tidak ada setelah Rasulullah SAW wafat, sehingga para ulama fikih mengeluarkan keputusan bersama bahwa dalil syariat yang paling kuat setelah Rasulullah SAW wafat itu adalah ijma', atau disebut dengan konsensus kesepakatan ulama. Tapi kalimat ini hanya boleh disebutkan dalam kajian dan ruang-ruang perkuliahan. Kalau disebutkan dalam dunia umum, wah bisa ribut, dikira aliran baru. Maksud para ulama fikih itu, ketika Rasulullah hidup, segala permasalahan ditanya, dijawab tuntas. Ketika Rasul hidup, ada problem miskomunikasi atau pemahaman yang menurut sahabat berbeda, tanya ke Rasul, dijawab, selesai. Bahkan Rasulullah sendiri dalam beberapa kasus itu tidak bisa langsung menjawab. Apa kata Rasul? Kita tunggu wahyu. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa Rasulullah meskipun dia diberikan mandat untuk bisa menjelaskan perkataan Allah, tetap dia menunggu guide-nya, menunggu juknisnya, petunjuk teknisnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh peristiwa Isra Mi'raj. Rasul memang berangkat ke Sidratul Muntaha, mendapat perintah pelaksanaan ibadah sholat. Tapi kapan teknisnya? Setelah Rasul turun ke bumi menjelang sholat subuh, malaikat Jibril datang lagi untuk menjelaskan apa? Tata cara gerakan sholat itu. Maka ketika Rasul wafat, maka tidak ada, karena tugas malaikat Jibril otomatis selesai, khusus untuk wahyu. Masih banyak tugas yang lain ya, jangan tanya terus malaikat Jibril kerjaannya apa Pak Ustadz. Itu nggak perlu ditanya kan, begitu ya. Maka tidak ada yang bisa menjelaskan Al-Quran itu secara pasti dan hadis itu secara mutlak kecuali para sahabat berembuk lalu mengambil kesepakatan, sehingga kesepakatan itulah yang sebenarnya dalil tertinggi, lebih tinggi dari Al-Quran maupun hadis itu sendiri untuk pemahaman penafsirannya. Tapi teksnya tetap tertinggi Al-Quran, Sunnah Rasul. Pemahaman atas dua teks suci itulah yang disebut dengan ijma'.
Al-ummah, konsensus kesepakatan ulama. Ketika menjelaskan sistem pemerintahan dalam Islam, maka rujukannya bukan ke Rasul lagi. Cek di Al-Quran, cek di hadis Rasul. Tidak bisa kita email ke Rasul, Rasul sudah wafat. Nah, teks Al-Quran itu dicari pemahaman sahabat yang paling mendekati, teks-teks hadis itu dicari penjelasan para tabi'in, ulama sesudahnya yang mendekati. Penjelasan-penjelasan ini oleh ulama sekarang diambil lalu dicocokkan dengan keadaan masyarakatnya, maka muncullah yang disebut dengan kesepakatan atau fatwa, yang bisa jadi fatwa di satu negara dengan daerah yang lain tidak sama, yang bisa jadi kepentingan maslahat satu negara dengan negara lain berbeda, yang bisa jadi ketentuan hukumnya dan pelaksanaannya dengan negara lain itu jauh berbeda, tapi tetap dasar hukumnya adalah sama. Saya biasanya memberikan contoh sederhana ketika kita mendengar orang berperkara di pengadilan, misalnya kasus pidana. Jaksa itu akan mengeluarkan argumentasinya berdasarkan pasal 31 misalnya, ayat pertama. Pengacara atau pembela juga akan mengeluarkan argumentasinya pasal 31 ayat 1. Artinya rujukan pasalnya sama, tapi penafsiran jaksa dengan penafsiran pengacara tidak sama. Penafsiran seorang jaksa, bagaimana pasal itu dieksploitasi, bahasa kerennya dieksplorasi untuk bisa menuntut seberat-beratnya. Tapi pemahaman pengacara pembela bagaimana pasal itu dipahami untuk bisa meringankan bahkan menggagalkan hukuman, kan begitu. Maka pengambilan hukum di luar Al-Quran hadis terhadap juga sama. Disitulah memerlukan nanti orang-orang amanah, para ahli-ahli ulama yang paling tidak dengan kesepakatan bersama, peran hawa nafsunya, kepentingan ego individualnya, kepentingan kelompok bagiannya itu bisa diminimalisir sehingga menghasilkan kesepakatan umat. Itu kira-kira kesimpulan awal dari materi kita yang nanti kita akan berlanjut, yang kebetulan hari ini tentang bagian otoritas legislasi dalam syariat Islam. Pembahasan pertama, as-siyadah awil hakimiyah, kedaulatan dan kekuasaan. As-siyadah namanya kedaulatan, al-hakimiyah namanya kekuasaan. Antara kedaulatan dan kekuasaan ini dua hal secara nama berbeda tapi maknanya sama. Maka ada istilah kedaulatan hukum, kekuasaan hukum. Apa kata pengarang kitab ini? La khilafa bainal muslimina fi anna masdara jami'il ahkamit tashri'iyyah min awamirin wa nawahin huwa Allah Ta'ala. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Seluruh umat Islam sepakat bahwa sumber dasar hukum syariat itu, baik itu perintah atau larangan, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Terus tidak ada perbedaan itu. Sepakat. Sumbernya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusyarikuhu fihi ahadun minan nasi fima wada'a min mabadi' wa usulin wa tashri'atin mufassalatin muhaddadatin. Proses ketentuan hukum yang Allah tetapkan itu tidak ada intervensi sedikit pun dari manusia, tidak ada intervensi sedikit pun dari makhluk yang lain, baik yang telah Allah tetapkan, Allah perintahkan, Allah larang, dan diperincikan dengan sedetil-detilnya. Tidak ada sedikit pun intervensi, apalagi kolaborasi manusia di situ. Mutlak semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sepakat. Nah, makanya ketika terjadi dialog misalnya antara sesama umat Islam, secara ulama, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Perkataan kembali tidak salah, tapi cara kembalinya itu yang jadi masalah. Kalau yang satu memaksakan
cara kembali kita naik Grab, yang satu cara kembali kita jalan kaki, yang satu cara kembali kita tunggu dijemput. Nah, itu kan repot nanti itu. Berbeda-beda itu. Kalau Grab berarti mengeluarkan uang. Kalau jalan kaki mengeluarkan keringat. Kalau dijemput gratis kan begitu. Nah, kan tentu beda itu. Nah, kira-kira begitu. Saya ingin memberikan contoh yang sederhana. Waqad tadafarat an-nususul Qur'aniyah adalah ala istiqlillahillahi bihadhihi sultah fi ma syara'a min ahkam. Banyak sekali ayat Quran yang menegaskan tentang istiqlal. Apa itu istiqlal? Independensi Allah di situ. Kita tahu apa istiqlal itu, merdeka, bebas kan? Tentang apa? Hak mutlak Allah dalam menunjukkan kekuasaannya, sultah, dalam menetapkan hukum. Apa dasar? Yang pertama, surat Yusuf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Clear. Yang kedua, surah Ali Imran 154. Tentu yang saya ambil ini potongan-potongan ayat ya, tidak sempurna. Innal amra kullahu lillah. Segala urusan semuanya kepada Allah. Yang ketiga, surat Ghafir. Kalau dalam cetakan yang lain surat Al-Mu'min namanya. Ghafir itu sama dengan surat Al-Mu'min. Mana tahu nanti dapat cetakan, Ustadz, saya sudah cari surat Ghafir, saya buka di Quran, habis Ustadz ngaji nggak ketemu Pak Ustadz. Yang ada Al-Mu'minun. Oh bukan. Ghafir itu bahasanya apa? Al-Mu'min. Ini Pak Ustadz kok nggak saya temukan ayatnya? Apa ini di kitab Injil kali ya? Bukan, di Quran ini. Ghafir itu nama lainnya Al-Mu'min. Apa kata Allah? Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Hukum itu hanya milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Yang keempat, Al-A'raf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa khairul hakimin. Allah lah sebaik-baik hakim yang memutuskan. Kemudian Al-Maidah ayat 48. Fahkum bi bainahum bima anzalallah. Maka putuskanlah hukum itu di antara mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan. Dan yang paling banyak dibahas yang ayat terakhir ini. Ini yang sering digunakan oleh saudara-saudara kita yang ingin menegakkan khilafah. Apa itu? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Al-Maidah 45. Diulang lagi pada Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Diulang lagi pada surah Maidah 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Ayatnya sama, teksnya sama, ujungnya dirubah. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, dia zalim, dia kafir, dan dia fasik. Ini ayat yang paling viral ini. Kalau sudah bicara khilafah pemerintah Islam, pasti ayat ini nggak akan lepas itu. Karena dia dalam surat yang sama, dalam rentang ayat yang lompat satu per satu. Kalau Al-Maidah 51 beda lagi, itu yang dulu rame itu. Nggak masuk di sini bahasannya. Jadi bahwa sumber hukum, bahwa legislasi yang paling tinggi itu tentu dari Allah. Itu tidak ada perbedaan. Dan hampir banyak ayat secara tegas spesifik mengatakan semua hukum kembali kepada Allah. Sampai di sini tidak ada perdebatan. Sepakat. Bahkan Syiah pun sepakat dengan ini. Ahmadiyah pun sepakat dengan ini. Kapan mereka menjadi berbeda? Ketika menafsirkannya. Barulah terjadi perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, dan aliran-aliran yang lainnya. Yang kedua, bahasan selanjutnya adalah kalau telah disepakati bahwa kedaulatan hukum, kekuasaan hukum itu mutlak milik Allah, bahasan selanjutnya siapa yang bisa melaksanakannya. Maka bahasan kedua apa? Istikhlaful ummah fi tampidis syariah. Menunjuk perwakilan umat untuk menjalankan syariat. Tadi kan teksnya jelas tuh, milik Allah semua. Bahasan selanjutnya, siapa yang punya otoritas untuk menjalankannya? Siapa yang punya otoritas untuk menetapkannya? Kan perlu ditafsirkan, perlu dijelaskan. Maka apa kalimatnya?
annasu wukala'u 'anillah fi tablighi wa taqriri wa tanfidhi ahkamihi wa ri'ayati tatbiqiha wa fahmi madlulatiha an tariqi sultatil ijtihad fima tadullu alaihi au tahdifu ilaihi min ghaya. Dengan teks-teks pada bahasan pertama tadi, siapa yang bisa menjalankan, siapa yang bisa melaksanakan? Tentu manusia yang diberikan hak untuk mewakili manusia yang lain. Untuk apa? Untuk menyampaikan, untuk memutuskan, untuk melaksanakan, untuk memelihara, untuk bisa memahamkan panduan dalil syariatnya dengan sultatil ijtihad, dengan otoritas ijtihad. Apa itu ijtihad? Kemampuan orang-orang terpilih untuk bisa memahami, menjelaskan, menafsirkan dalil-dalil dan maksud tujuan di balik dalil-dalil itu. Kalau sampai sini kira-kira apa yang bisa kita ambil? Memang tidak bisa yang tidak paham agama yang bisa menjelaskan. Jangan nanti setelah mendengar sedikit YouTube ceramah, masuk akal Pak Ustaz, udah diambil. Itu masalahnya. Cocok, masuk akal, dan kayaknya iya benar, kan gampang sekali kemampuan orang. Coba bayangkan bentar, oh iya benar, udah terima langsung. Padahal penjelasannya jelas, dan kita lihat kalimatnya pada surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku akan menciptakan perwakilan diriku di bumi dari manusia yang aku ciptakan, yaitu disebut dengan khalifah. Dan kita lihat juga apa kalimatnya di situ. Wa idza warada an-nassul qur'ani dallan ala istikhlafi ba'dir rusuli wal anbiya ka ahsani misal. Ayat-ayat Quran itu banyak menceritakan siapa manusia khalifah yang diciptakan itu. Tentu para rasul dan para nabi. Inilah contoh yang paling ideal. Jadi role model khalifah terbaik siapa? Rasul dan para nabi. Sepakat itu. Nah, masalah kedua muncul lagi. Kalau dulu nabinya masih ada, rasulnya masih ada, ditanya selesai masalah. Sekarang nabinya nggak ada, rasulnya nggak ada. Dengan datangnya Nabi Muhammad, selesai. Tidak ada lagi nabi dan rasul. Kalau ada berarti palsu. Karena Allah menetapkan ada khalifah, ada pengganti pewakilnya di muka bumi ini setelah rasul dan nabi. Fa innal bashara aidan min ba'dihim hum khulafaul ardi. Karena manusia setelah nabi terakhir itu juga berhak menjadi khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikatakan dalam surat Yunus. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Kami jadikan setelah para nabi rasul itu selesai tugasnya, khalifah yang akan meneruskan. Linanzur, kata Allah, akan kami lihat kaifa ta'malun, bagaimana mereka meneruskan tugas khilafah tersebut. Kalau pakai ayat ini nanti jangan takut DKM sulit mencari ketua DKM. Pakai ayat ini. Bapak ketua DKM, oh jangan, perintah Allah surat Yunus ayat 14. Mana tahu ketua DKM-nya udah 4 periode, pingin ganti nggak ada yang mau, udah terus aja Pak sampai meninggal. Nah, pakai ayat ini. Ada berapa masjid itu? Saya Ustaz udah periode ke-6 katanya, kalah presiden sebelumnya, periode ke-6 saya katanya, masya Allah. Per periode berapa? 5 tahun, 30 tahun, iya kayaknya sampai meninggal ini katanya, nggak ada yang mau katanya. Nah, kasih ayat ini. Perintah Allah akan diberikan khalifah pengganti sesudah Nabi dan Rasul, untuk dilihat bagaimana mereka melaksanakan tugas khilafah. Jadi tugas khilafah itu kewajiban. Yang kedua, Al-An'am ayat 165, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dan Allah telah memastikan menjadikan ada orang-orang pengganti perwakilan manusia di muka bumi.
Jadi kalau ada mengatakan kamu aja memimpin saya nggak usah, dia tidak baca ayat ini bahwa harus ada diteruskan. Tapi ada kalimatnya, wa ma 'alal khalifah innama hiya khilafatun nasi ba'duhum an ba'din. Tapi yang perlu ditegaskan, dia hanya khalifah di antara manusia, bukan khalifah menyamai Allah. Kalau itu terjadi, maka muncullah kisah Fir'aun. Dia merasa khalifah selevel dengan Allah. Kalau ada orang udah pokoknya selama ada saya jangan diganti, itu gen-gen Fir'aun itu. Karena dia hanya pengganti manusia di antara yang lain. Nah, dibalik lagi, ada yang nggak mau diganti, kan begitu ya? Pokoknya selama saya hidup jangan diganti. Nah, itu gen-gen Fir'aun itu. Nah, karena yang dimaksud dengan khilafah itu adalah memimpin manusia, bukan memimpin selain manusia. Fahum khulafa'ul ardi awil wakil illa an yunaffaza awamiral mustakhlif lahu. Mereka adalah perwakilan di muka bumi yang tugasnya melaksanakan perintah-perintah Allah. Apa dasar hukumnya? Surah An-Nisa ayat 58. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian wahai pemimpin yang diberikan hak memimpin untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah itu. Wa iza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Kalau kalian menetapkan keputusan di antara manusia, maka tetapkanlah dengan dasar keadilan. Kalau ayat ini kita pahami dengan benar-benar pemahaman setelah pengajian ini, maka jelaslah tugas kita hanya meneruskan amanah, yaitu perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi clear di situ. Dan kalau menghukumkan manusia dengan hukuman yang adil. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu ketika saya melaksanakan sebagai khalifah setelah itu, kan begitu, apa dasarnya? Wahazihil masadir. Dan dasar itu adalah satu apa? Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah an-nabawiyah, hadis-hadis Rasul. Jadi ketika dia menjalankan perintah Allah itu, melaksanakan amanah tadi, apa dasarnya? Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis Rasulullah. Berikutnya, terus gimana memahami dua sumber suci ini? Baru yang ketiga, ijtihadul jama'i, konsensus kolektif bersama, zil fikril mukhtassin, orang-orang yang ahli dan cendekia, fin nazri min syu'unin nas, yang paham betul kebutuhan manusia dan memahami maslahat secara umum, wa masalihum al-ammah wa idraki qadayahum ad-diniyah au dunyawiyah. Maka untuk menjalankan perintah Allah amanah tadi, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, pemahamannya orang-orang yang layak, orang-orang yang paham kepentingan maslahat umat dan kepentingan dunia dan akhirat. Kalau ini kita pahami, maka insya Allah ketika pilkada, ketika pileg kemarin, uang 300.000 kalah. Masalahnya baru sekarang Ustaz diajarkan ya, baru sekarang dapat materinya kan bertahap ya kan begitu ya. Maka ini dasarnya. Jadi kalau sekarang yang terpilih orang-orang yang tidak qualified, ya wajar saja. Kalau dia jadi dewan hanya untuk melawak, ya hasilnya lawakan semua. Kalau yang naik itu orang yang tidak peduli pendidikan, dia juga sekolahnya ijazahnya nembak, gimana mau pendidikan maju kan begitu. Kalau yang terpilih adalah orang-orang yang mau mengembalikan modal, ya pikirnya bagaimana mengembalikan modal kan. Karena ternyata syarat ketiga apa? Ijtihad kolektif, kesepakatan bersama untuk mewakilkan kepada orang-orang yang punya kemampuan, paham kebutuhan kita dan mengerti maslahat umat, dunia dan akhirat. Yang keempat, selain tadi
kesepakatan bersama orang-orang terpilih. Ada yang keempat apa? Ijtihadnya pribadi orang-orang pintar yang tidak terpilih dalam ulama-ulama kolektif tadi. Ini berarti siapa programnya? Ini berarti di luar pemerintahan. Jadi kan ulama terpilih itu orang-orang hebat yang layak memimpin umat. Harus ada keempat apa? Masukan-masukan di luar pemerintahan. Maka posisi para ahli ilmu yang tidak masuk dalam pemerintahan, dia juga punya tugas bersama untuk memberikan masukan pada ilmu. Bisa jadi pendapat jamaah itu tidak lebih baik dari pendapat seorang ulama yang di luar pemerintahan tadi. Jadi 4. Pertama Al-Quran, kedua sunnah, 3 penafsiran atas 2 sumber ini dari orang-orang yang telah dipilih menjadi timnya pemerintah, baru masukan dari luar pemerintahan yang ahli-ahli yang mungkin tidak masuk dalam kelompok yang dipilih. Nah, kalau kita melihat penjelasan ini berarti sebenarnya mirip-mirip, tapi nanti ditegaskan kita tidak sama dengan demokrasi, tapi prakteknya ada kedekatan dan kemiripan. Dan pengambilan hukum selain Quran hadis itulah disebut dengan kaedah-kaedah fikih. Apa yang pertama? Qiyas, istihsan, istislah, uruf, adah, saddu zara'i, qaulus sahabah, syar'u man qablana, istishab. Apa itu misalnya qiyas? Qiyas itu teori analogi. Nah, seperti kasus zakat fitrah. Pada zaman Nabi zakat fitrah pakai gandum, makanan pokok. Di Indonesia pakai beras. Nah, sekarang beras nggak lagi makanan pokok, uang, nah, maka pakai uang, itu kan. Nah, yang kedua, istihsan, tidak boleh menyebar foto sembarangan. Tapi untuk KTP perlu wajahnya harus kelihatan wajahnya kan begitu, maka itu istihsan. Rukun nikah nggak ada syaratnya buku nikah. Rukun nikah ada wali, ada saksi sah. Tapi untuk mencegah perempuan terzolimi dan laki-laki yang menikah lebih dari satu dan menggunakan dasar ini, maka perlu buku nikah agar ketahuan, oh nikahnya yang kedua, nikahnya yang ketiga, jadi biar jelas keadilannya nanti. Maka itu istihsan. Istislah, bahwa ketentuan ini benar tapi kalau dilaksanakan sekarang tidak tepat, maka keluarlah kebijakan istislah. Pada masa Umar bin Khattab, dia menghentikan pemberian zakat bagi mu'alaf. Kenapa? Udah kebanyakan yang mu'alaf, maka berhenti. Nah, itu istislah namanya. Tiba-tiba negara, kalau sekarang apa yang lagi ramai istislah? Ya, efisiensi. Itu istislah itu namanya. Jadi mengambil kebijakan tidak baik, tapi memang inilah pilihan yang harus diambil. Pada masa Umar kan itu mu'alaf kan dihentikan selama berapa tahun, karena dilihat banyak mu'alaf yang masuk Islam, habis kas negara, kemudian banyak yang ngaku-ngaku mu'alaf. Jadi dulu itu muncul fenomena pilih mana, masuk Islam kan begitu ya, atau bayar denda. Pertama-tama bayar denda, lama-lama mahal juga ini, udah masuk Islam aja dah, Islam KTP biar nggak bayar denda kan begitu. Kenapa? Masuk Islam udah nggak bayar denda, dapat lagi bantuan zakat kan, mu'alaf kan begitu ya. Itu di kedapatan di endus oleh Allah, diberhentikan itu selama berapa tahun untuk bantuan mu'alaf itu. Nah, jadi kalau misalnya DKM buat kebijakan tahun ini dulu, nah itu istislah juga itu. Kebijakan diambil karena ada fenomena ini kan begitu ya. Misalnya wal urfu wal adah, kebiasaan masa Nabi apa, tradisinya apa. Di Madinah itu kan tradisinya jual beli salam itu transaksi jual beli yang nggak ada uangnya tapi nanti, kan dalam hukum fikih itu ditolak. Tapi karena itu sudah tradisi dan tanpa itu orang Madinah susah transaksi, maka terus dibolehkan jual beli salam. Apa jual beli salam itu? Transaksinya terjadi, barangnya belum ada nanti kan begitu ya. Nah, itu tradisi. Kemudian saddu zara'i, pencegahan, tindakan preventif. Misalnya ada hukum ini kalau dilakukan nanti jadi masalah, ya sudah, maka muncul kebijakan cukai, kebijakan pajak yang tinggi terhadap barang yang masuk, karena kalau nanti diterima tanpa ada batasan, rusak nanti ekonomi negara kan begitu ya. Nah, itu juga masuk apa? Sadduz zara'i. Kemudian qaulus sahabah, perkataan sahabat mana yang cocok diambil jadi hukum. Nah, kan sering yang suka, saya sering tuh lihat jamaah yang suka share pendapat Khalifah Ali, pendapat Abu Bakar, betul ya, pendapat Umar, sering di share ya. Nah, itu bisa dijadikan hukum kalau sesuai kebutuhan umat saat itu. Karena kita sendiri kadang-kadang begitu, kalau cocok di kita share pendapat Khalifah Ali kan gitu.
Pas Abu Bakar nggak cocok, nggak kita share itu. Pas senang Gus Bahak kita share. Ketika ini nggak enak, ganti, usah ada ya kita share. Kan sesuai kepentingan kita kan. Nah, itu namanya qaulus sahabat yang bisa dijadikan hukum. Dan terakhir apa? Syar'u man qablana istishab. Istishab itu berarti observasi yang dilakukan ternyata tidak sesuai, dikeluarkan hukum baru, diobservasi lagi, nggak sesuai, keluarkan hukum baru, observasi lagi, itu namanya istishab. Syar'u man qablana, tradisi umat terdahulu tidak bertentangan dengan Islam, lanjut, boleh. Nah, itu namanya hukum-hukum. Apa itu semua? Semuanya tafsiran, semuanya ijtihad, tapi orang-orang yang punya kapasitas. Tetapi sumber-sumber yang dipakai oleh para pemimpin itu harus yattafiqu ma'aruhil Islam wa maqasidis syariah, harus sesuai dengan ruh Islam dan maqasid syariah. Apa dasarnya? An-Nisa 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berbeda pendapat, berselisih, kemana kembali? Kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa bukti contohnya? Terjadi pada masa Umar bin Khattab, dia berijtihad pemilihan khalifah, dia menggunakan ahlus syura. Padahal pada waktu pemilihannya Abu Bakar enggak. Abu Bakar bilang, saya akan wafat, kalau Umar saya tunjuk, setuju enggak? Setuju, udah diangkat khalifah Umar kan. Tapi ketika Umar, dia pilih 6 orang, musyawarah, pilih dengan suara terbanyak, terpilih Utsman bin Affan. Kan berbeda itu, ijtihad lagi. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, yadullahi ma'al jamaah, fa'alaikum bil jamaah. Karena ulama sepakat pemilihan suksesi khalifah itu tidak ada syaratnya ijma, nggak ada syaratnya. Jadi pemilihan khilafah itu karena kita sepakat kita pilih, itu hanya bagian tapi bukan syarat utama. Karena pemilihan khalifah itu banyak model-modelnya, tergantung apa? Kemaslahatan dan alaikum bis sawadil a'zam, mengambil pendapat orang-orang yang paham betul tentang umat ini, tahu maslahatnya, dan orang-orangnya yang layak dipertanggungjawabkan. Dan itu Allah katakan dalam surah Ali Imran, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa syawirhum fil amri, bermusyawarah. Bahkan Rasul dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, aku kalau sudah minta pendapat Abu Bakar sama Umar, ketika mereka sependapat, aku jarang menolak pendapat itu. Tapi ketika mereka beda pendapat, aku akan memilih salah satunya. Itu Rasul begitu. Contoh waktu perang Badar kan itu Rasul memilih kan, gimana perang Badar ini tawanannya? Kata Umar, bunuh aja semua. Kata Abu Bakar, jangan, suruh dia ngajarin anak kita, kan gitu ya. Nah, tapi ketika masalah yang lain, Abu Bakar sepakat, jangan Rasul, ya Rasul nggak lakukan. Artinya Rasul juga mendengar masukan dari para sahabat. Sehingga 3 piranti atau dasar hukum dalam Islam itu: 1 tasyri'iyah, legislasi; 2 tanfiziyah, eksekusi; 3 qada'iyah, yudikasi. Sehingga 3 ini memang diperlukan dalam pemerintahan Islam: legislatif, eksekutif, dengan yudikatif. Tapi yang membedakan dengan sistem demokrasi yang baru ini dipisah mutlak. Jadi legislatif sendiri, yudikatif sendiri, eksekutif sendiri. Dalam Islam tidak, kalau dia layak dalam eksekutif dan legislatif, maka dia boleh menggabung 2 itu. Nah, dulu pada masa khalifah mereka layak, maka mereka melihat orang itu karena kapasitasnya. Nah, kalau sekarang mungkin pendapat modern inilah yang sesuai, orang ahli di bidang hukum, di eksekutif dan di legislatif. Nah, jadi kalaupun sekarang pendapat para ulama fikih, para ulama itu mendekati teori demokrasi trias politika, itu sebenarnya bukan mengikut, tapi pengambilan
orang-orang yang duduk di legislatif, yudikatif, eksekutif itu berdasarkan kemampuan personalnya. Kalau dia mampu dua hal, maka dia boleh mengambil itu. Dan itu terjadi pada masa 4 khalifah. Mereka punya kemampuan eksekutif dan punya kemampuan legislatif. Ketika Khalifah Umar mengambil keputusan, kan dia paling paham tentang perintah Allah itu. Abu Bakar dia paling paham perintah Allah itu, sehingga dia mengambil apa? Dua sekaligus. Dia legislatif, dia yudikatif. Tapi pengambilan dia sebagai legislatif karena kemampuannya, bukan karena dia khalifah. Jadi khalifah itu tidak terganggu. Ketika dia rapat bersama sahabat, berdebat kemampuan ilmunya. Nah, ketika dia eksekusi, berdiskusi dengan para pembantunya, tapi bukan karena dia khalifah, tapi karena kapasitasnya. Nah, itu bedanya dengan trias politika yang digunakan modern sekarang. Tapi dengan melihat kemampuan orang semakin lama semakin tidak banyak orang-orang hebat seperti khalifah itu, maka metode trilogi kekuasaan ini itu menjadi relevan dilakukan oleh umat Islam, karena tidak banyak lagi orang-orang yang punya kapasitas selevel para khulafaur rasyidin. Itu kata pengarang kitab ini terkait dengan trilogi kekuasaan, legislatif, eksekutif dengan yudikatif. Bahasan yang ketiga, apakah kekuasaan syariat itu bisa berkolaborasi dengan kekuasaan hukum? Jadi kedaulatan syariat apakah bisa berkolaborasi dengan kekuasaan hukum? Bisa. Kenapa? Karena dasarnya adalah hukum syariat. Jadi kepentingan kekuasaan, kepentingan pemerintahan, apapun itu kepentingannya, hanya boleh kalau tidak bertentangan dengan hukum syariat. Dan itu terjadi, kalau masih ingat kisah almarhum Tengku Zulkarnain ya, ketika saat itu vaksin haji itu haram kan, tahun 2000 masa SBY itu, vaksin haji itu dari babi. Waktu itu sudah dibeli, minta fatwa MUI. Ini gimana? Yang sudah dibeli dipakai dengan alasan darurat, tapi jamaah gelombang kedua harus beli, bukan dari, akhirnya beli dari Brazil waktu itu, terpaksa menghabiskan anggaran negara supaya mereka sah. Nah, itu kan di situ kelihatan itu bagaimana dasar syariat berkolaborasi dengan kepentingan kekuasaan. Gelombang pertama dikatakan MUI darurat kan begitu, tapi gelombang kedua harus beli. Jadi vaksin itu dikasih tuh ke negara lain, disumbangkan, didonasikan, karena memang tidak bisa dipakai, haram kan, sama waktu vaksin kemarin. Nah, itu menunjukkan ketentuan kekuasaan itu boleh berkolaborasi dengan saya, tapi dengan tidak membatalkan apalagi menghilangkan ruh syariat. Jadi kepentingan nasional itu sah kita ambil jika tidak melanggar syariat, apalagi hukum yang sudah qat'i, yang sudah mutlak tidak bisa dirubah. Tapi kalau masih bisa disiasati, boleh. Apa yang sekarang lagi pemerintah usahakan? Mungkin Bapak tahu bagaimana dam-damnya jemaah haji itu dipindahkan di Indonesia. Ini lagi diusahakan ini. Jadi kan dalam syariat itu kan bahwa orang haji kan bayar dam nanti di Mekah itu. Nah, sekarang lagi dicari jalan hukumnya karena kita lagi butuh dana kan begitu. Bagaimana nanti kambing yang dam-dam jemaah kan kita semua pasti bayar dam, tamattu kan bayar dam semua itu. Kalaupun ada puasa nggak banyak lah, jemaah pasti bawa bayar dam kan, karena biasanya daftar haji langsung sama dam gitu ya. Bagaimana 230.000 jemaah haji itu damnya semua disembelih di Indonesia biar kita manfaatkan. Kan selama ini disembelih di Saudi baru distribusi kita. Nah, itu kan masih banyak biaya, tapi kalau di kita nyembelihnya, di kita belinya kan luar biasa itu. Nah, tapi ini syariat belum pernah terjadi. Nah, itu lagi dijajaki itu. Ada yang positif untuk kepentingan umat, ada yang negatif. Itu untuk makan bergizi gratis tuh. Ada yang negatif begitu kan. Nah, itu terserahkanlah sama ahlinya biar mereka beristihad gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka itu akan membantu kita membeli daging-daging murah. Kan selama ini kita ada daging murah kan, pada dicek daging babi, daging tikus kan begitu. Nah, itu salah satu ininya. Jadi kalau pemisahan sistem pemerintahan Islam itu baik dari segi legislasi, eksekusi dengan yudikasi itu ada maslahatnya, maka itu dibolehkan dalam pandangan fikih, tapi bukan karena mengikuti trilogi kekuasaan yang modern, tapi bukan karena kepentingan syariat.
Jika nanti kita menemukan ada orang yang mampu cerdas menguasai itu, dia boleh mengambil, tidak harus dengan pemisahan tiga kekuasaan itu. Dan buktinya sekarang kita punya tokoh-tokoh hebat. Siapa yang menyangka dari Indonesia punya hafiz Quran yang hafal kata per kata? Dia itu kan contoh itu. Siapa yang menyangka orang Indonesia bisa hafal anak kecil kayak langsung dapat gitu? Itu kan bisa saja nanti ke depan ketemu orang-orang hebat. Nah, artinya ketika sekarang cenderung mengikuti pendapat trilogi kekuasaan, bukan karena pendapat, tapi karena memang kepentingan syariahnya belum ada yang layak mampu menguasai ketiga. Kalau ada nanti mampu ya bisa saja. Dan di kita banyak orang-orang pintar yang insya Allah belum kelihatan saja. Nanti ada waktunya akan kelihatan. Wahina izin. Oleh karena itu tidak ada larangan kalau ada orang yang mampu menguasai trilogi itu, legislatif itu, silahkan. Tapi kalau tidak mampu, sebaiknya dibagi tiga. Dan sekarang ini sulit menemukan orang yang mampu untuk itu semua. Maka pembagian kekuasaan itu, khususnya tentang legislasi, itu memang diberikan kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk menetapkan undang-undang dengan tidak bertentangan dengan apa? Syariat, Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kalau begitu, siapa yang berhak melakukannya? Tentu para ulama yang diberikan apa? Kemampuan. Salah satunya apa itu? Ma'rifatul lughah al-arabiyyah. Nah, ini penting. Siapa orang yang berhak memberikan legislasi hukum itu? Tentu para ulama yang kompeten, dan salah satu yang mutlak memang dia bisa bahasa Arab. Jadi kalau dia argumentasi Quran hadisnya pakai terjemah, itu yang repot. Bapak tahu apa arti al-qari'ah? Membaca katanya, padahal jelas Qari'ah itu artinya hari kiamat gitu. Kan repot kita ini. Tapi kan sekarang sudah ada Pak Ustadz Google Translate, nggak perlulah kita, nggak bisa. Kalau nanti error lagi habis pakai data kan nggak bisa. Udah ada sekarang aplikasi, nggak bisa, karena harus mutlak dia bisa memahami bahasa Arab. Salah satu menjadi ahli ijtihad. Selain kemampuan tafsirnya, kemampuan hadisnya, dan kemampuan yang lainnya yang disebut dengan apa? Ahlul hilli wal aqdi. Orang yang punya kompetensi untuk mendapat hal-hal dalam agama kita. Dan yang terakhir, majalul ijtihad mahsurun. Tapi perlu dicatat, dalam legislasi hukum kita dia hanya terbatas pada dalil-dalil yang zonni. Kalau yang qat'i itu tidak boleh dipertentangkan. Contoh, dulu muncul fikih haji oleh orang-orang liberal. Bagaimana bulan haji itu dibagi 12. Muharram nanti Asia, Safar nanti Eropa, biar nggak numpuk kan begitu. Itu nggak bisa, harus bulan haji kan begitu. Terus bagaimana nanti Ka'bahnya dipindah-pindah, diangkat aja, nggak bisa itu. Tapi kalau tadi masalah sembelih kurban itu masih bisa, karena dia nggak qat'i di situ. Nah, masih ada di situ apa? Ruang untuk didiskusikan. Meskipun itu akan menjadi perdebatan yang cukup panjang nantinya, sebagaimana majelis ulama kita menetapkan miqat di Jeddah. Itu kan masih pertentangan sampai saat ini. Padahal fatwa itu tahun 2009, 2012, 2016 itu 3 kali fatwanya itu, bahwa miqat di Jeddah boleh. Tapi kan kita sampai sekarang masih nggak terima itu. Di mana miqatnya? Di atas pesawat ketika perbatasan Yalamlam. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah tontonan yang menarik di pesawat. 400 orang berganti pakaian. Siapa yang nonton? Pramugari. Nah, itu masalahnya. Saya sering ucapkan, tapi ya karena itu masalah hukum perbedaan, ya tadi akan terus dibuka itu. Bapak kan kalau yang pergi umroh kan kekeh di mana pakai ihramnya? Di pesawat sampai di Jeddah masuk angin, karena memang nggak pakai apa-apa itu. Tapi kan fatwanya miqat di Jeddah itu sah. Tapi memang dari seluruh fatwa di dunia ini memang fatwa kita yang miqat di Jeddah itu sah, yang negara lain nggak ada memang. Nah, jadi kan itu jadi problem juga gitu. Nah, tapi karena itu bukan qat'i, sifatnya zanni, istihadi, maka boleh. Jadi istihad itu dibolehkan kalau bukan masalah yang qat'i. Apa itu qat'i itu? Sholat maghrib 3 rakaat. Nah, itu jangan ditambah-tambah. Qat'i itu. Ibadah haji di bulan haji, jangan ditambah
tambah. Tapi kalau visanya ada yang puroda, ada yang amil, ada yang visanya calling visa, itu ijtihad. Itu bukan qat'i kan gitu ya. Nah, tinggal nanti rezeki-rezekian, ketipu atau stres kan begitu ya. Nah, itu beda lagi kan begitu. Kesimpulannya, yang dibolehkan ijtihad adalah pada hukum-hukum yang tidak ada mutlak keputusannya, yang memungkinkan untuk disimpulkan kembali dan menggunakan kesepakatan ulama secara mayoritas. Kenapa? Karena pendapat ulama yang mayoritas meskipun tidak pasti benar, tapi kata Rasulullah, semakin banyak orang soleh yang bersepakat, itu semakin mendekati kebenaran. Apa dasar hukumnya? Kata Rasulullah, lan tajtami'a ummati ala dhalalah, tidak mungkin ketika umat-umat yang soleh itu bersatu sepakat, dia akan sepakat atas kesesatan, pasti atas kebaikan dan kemaslahatan umat. Nah, makanya kalau sudah masuk penetapan Lebaran, penetapan Arafah, penetapan Idul Fitri, yang lagi rame sekarang masalah dam-dam ini, saran saya dan saya mengajak semuanya, kalau kita tidak ahlinya dan tidak paham, mending diam. Jangan memperkeruh komen-komen yang tidak tepat. Tapi Ustaz, saya nggak komen, ngasih jempol aja, sama juga itu, memperkeruh suasana itu. Diam aja. Karena kita nggak paham gitu. Tapi kalau ada informasi boleh kita share. Kalau kira-kira sumber itu bisa dipercaya untuk memberikan informasi. Berarti gimana Ustaz kalau nanti ribut-ribut? Tunggu saja keputusannya. Nggak usah komen pakai logika menurut saya. Siapa kita, rupanya menurut kita kan gitu kan. Ini. Tapi Ustaz, saya cuma ngasih jempolnya sama emoticon, sama aja itu. Karena itu akan membuat apa? Memperkeruh keadaan, dan kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam itu apa? Bekerjakan yang produktif, meninggalkan yang tidak produktif. Saya kira itu waktu kita sudah. Tapi kalau mau bertanya satu mungkin boleh, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Nanti kita lanjut lagi ke yudikasi dan eksekusi dalam pemerintahan Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Baik, semoga Allah berkahi, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.